Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbuka puasa, itu kita selalu membaca doa Allahumma laka sumtu. Sejak kecil, kita sejak kecil selalu membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, sementara akhir-akhir niku banyak yang menentang, jangan diamalkan. Bahkan ada yang mengatakan doa itu dibilang bid'ah. Kita itu model-model. Dan ini seperti ini tidak perlu ditanggapi sebetulnya. Tidak perlu ditanggapi. Tapi supaya jelas nanti tidak ricuh di masyarakat. Kok ada bid'ah pada mulai kecil kita tuh berdoa seperti ini. Jadi dipun jelaskan, jangan sampai mempunyai persepsi doa itu harus dari Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai punya anggapan bahwasanya doa itu harus dari Kanjeng Nabi. Nah, ini yang salah. Di dalam Al-Quran dipun dijelaskan ud'uni astajib lakum. Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa dan bakal disembadani. Nah, tidak ada cara khusus untuk berdoa, itu tidak ada cara khusus. Jadi bebas. Jadi doa itu memang ada dua. Doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya doa yang warid dari Kanjeng Nabi. Doa yang warid dari Kanjeng Nabi. Dan dua, doa yang tidak warid dari Kanjeng Nabi. Jadi memang ada ubahan-ubahan tersendiri. Dan itu para ulama-ulama pun melakukan hal yang seperti itu. Apalagi doa bahasa Indonesia, mau bepergian, semoga kamu diberi keselamatan. Doa yang seperti itu kok nggak dibilang bid'ah, tapi kalau jelas-jelas Allahumma laka sumtu itu kok ada yang mengatakan itu bid'ah. Bukannya doa yang warid, doa yang tidak warid itu dilarang. Nah, itu yang salah. Jadi nggak ada larangan. Bukannya doa yang warid, doa yang tidak warid itu dilarang. Nah, itu yang salah fatal. Maka perlu diluruskan. Diluruskan biar tidak menyalahkan dan tidak membid'ahkan amalan-amalan kita orang NU. Jadi ini perlu diluruskan supaya tidak selalu menyalahkan dan tidak selalu membid'ahkan amalan-amalan kita. Kalau doa ini bertendensi pada hadis dhaif, boleh apa tidak diamalkan? Ternyata tidak ada satupun ulama yang menolak hadis dhaif yang di situ ada kandungan fadhailul a'mal. Jadi semua ulama itu sepakat atau menerima, tidak ada satupun yang menolak hadis dhaif yang di situ ada kandungan fadhailul a'mal. Asalkan bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Bahkan ulama-ulama kita, mazhabul arba'ah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semua itu pakai hadis ini untuk diamalkan. Artinya hadis dhaif ini, andaikan hadis itu dhaif, boleh dipakai, artinya boleh diamalkan selama tidak benturan dengan akidah, tidak benturan dengan hukum halal dan haram, dan tidak menyalahi kandungan isi Al-Quran dan hadis. Memang itu ada dasarnya untuk mengamalkan
Allahumma lakasumtu. Setiap sore menjelang buka kita berdoa. Ada dasarnya. Dasarnya doa Allahumma lakasumtu ila akhirih. Termasuk riwayatnya Imam Abu Dawud. 1. 2 riwayatnya Imam Baihaqi, riwayatnya Imam Tabrani, riwayatnya Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi semua ulama sebetulnya masih banyak. Jadi kita ambil ini saja sudah cukup. Nah, ini hadisnya ini. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara. Jadi sesungguhnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau itu berbuka puasa, maka qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi selalu mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Persis doa yang sering kita baca ketika kita berbuka puasa. Oke. Kita akui bahwa hadis itu adalah dhaif. Kita akui memang hadis dhaif, tapi dalam catatannya Imam Ibnu Katsir dalam kitab Jami'ul Usul, jadi ini yang mengatakan atau yang dawuh itu Imam Ibnu Katsir. Walau hadis ini dhaif, jadi catatannya Imam Ibnu Katsir itu seperti ini. Walau hadis ini dhaif, walakinil hadisa syawahidun yuqawwi biha. Jadi ada dalil-dalil yang disaksikan, ada yang menguatkan yuqawwi biha. Jadi ada dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya hadis ini nanti bisa memberi, bisa berubah menjadi hadis yang mempunyai derajat yang kuat. Jadi akan punya dalil, jadi akan ada dalil yang bisa menguatkan hadis ini menjadi hadis yang derajat yang kuat. Selama ada syawahid. Ternyata banyak sekali ulama kita yang mengamalkan dari mazhab-mazhab 4 itu, banyak sekali yang mengamalkan. Selain itu banyak sekali. Salah satunya bisa dilihat qaulnya atau dawuhnya Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamus Shaghir juz 2 dan Musannaf Abu Syaibah juz 2. Itu banyak sekali ulama yang mengamalkan. Terus kalau kita mau meneliti lagi, kita kaji lebih dalam semua mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, itu semua juga mengamalkannya. Tapi kita ambil satu saja. Yaitu mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Terus di sini siapa gongnya? Gongnya mazhab itu adalah Imam Nawawi. Mazhab kita yaitu mazhab Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi sudah dawuh, jadi di kalangan para ulama, kalau yang dawuh Imam Nawawi, maka semuanya akan diam. Derajatnya atau levelnya sudah tinggi. Maka orang yang mengatakan, orang yang bilang bahwa hadis ini termasuk amalan bid'ah atau amalan hadis yang tidak boleh diamalkan, kalau kita bandingkan antara orang-orang tersebut dengan imam-imam mazhab ini masih ngalim mana? Ya jelas, sudah kelihatan pasti jelas ngalim para ulama-ulama yang terdahulu mazhabul arba'ah. Mazhabul arba'ah aja enggak
orang ngarangi bahwasanya itu adalah bid'ah, malah mensunatkan. Jadi di dalam kitabnya, di dalam dawuhnya Imam Nawawi, di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 6 didawuhkan seperti ini. Wal musta'abu ayyakula inda iftarihi, dan ada kesunatan, disunatkan apabila seseorang berbuka puasa, disunatkan apa? Allahumma lakasumtu ila akhirih. Bahkan disunatkan dengan dasar lima rawa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shoma summa aftara. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika berpuasa lalu ketika berbuka maka mengucapkan qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini dianjurkan oleh para ulama, para mazhabul arba'ah. Maka bagi kita orang NU tidak usah ragu. Kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, itu begini, kita sudah tahu dasarnya dan ini himbauan. Jadi kalau hadis dhaif itu tidak benturan dengan akidah dan hukum halal haram kandungan isi Al-Quran, maka boleh diamalkan. Wallahu a'lam.